Bayangin, orang yang paling berpengaruh di Iran ya, tapi rumahnya itu lebih sederhana daripada pejabat-pejabat yang sering kita lihat di medsos. Jujur ya, hari ini tuh berat banget buat gue nyalain kamera. Rasanya kayak ada yang ngeganjel di dada gitu. Kalian pasti udah denger kabar dari Teheran semalam kan? Warga Iran berduka pasca tewasnya pemimpin Iran Ayatollah Ali Khamenei. Inna lillah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Gue bener-bener gak nyangka kalau hari ini tuh bakal beneran kejadian. Syekh Ayatullah Sayyid Ali Khamenei udah gak ada. Beliau wafat karena serangan bom semalam. Dan yang bikin gue nyesek, yang bikin gue bener-bener marah adalah cara beliau pergi. Amerika dan Israel itu mereka bener-bener tega ya. Maksud gue, gimana bisa gitu loh, mereka nembakin rudal ke rumah seorang kakek tua yang udah berusia 86 tahun di saat beliau lagi istirahat. Di mana rasa kemanusiaannya? Gue ngeliat foto-foto reruntuhan di sana ya, itu bener-bener biadab sih. Mereka ngapain sih? Pamer teknologi kah? Pamer kekuatan kah? Tapi kalau memang pamer kekuatan, pamer teknologi, menurut gua sebenarnya mereka itu pengecut sob. Kenapa gua berani ngomong kayak gini? Karena gua bener-bener sakit hati sob dengan ketidakadilan yang terjadi sekarang. Kenapa gua bilang pengecut? Karena mereka ini cuma berani pakai bom dari jauh buat membungkam orang yang pemikirannya nggak bisa mereka kalahkan. Serangan semalam itu bukan cuma soal perang sob, tapi soal betapa jahatnya dunia kalau udah dikuasai sama orang yang nggak punya hati nurani. Tapi ya, sebelum kita bahas soal politiknya, gue pengen kalian tahu sisi lain dari beliau. Banyak media barat yang ngegambarin beliau itu sosok yang kaku dan menyeramkan ya kan. Tapi kenyataannya justru berbanding terbalik sob. Jauh banget dari itu. Beliau itu orang yang luar biasa sederhana sob. Kalian tahu nggak? Beliau itu lahir dari keluarga yang bener-bener nggak punya. Ayahnya adalah seorang ulama sederhana di Mashhad. Beliau pernah cerita kalau dulu pas kecil, beliau sekeluarga sering makan roti kering sama sedikit kismis buat makan malam. Tidur pun desak-desakan di satu kamar kecil. Jadi dari kecil beliau itu udah terbiasa hidup susah sob. Makanya pas beliau jadi pemimpin tertinggi pun hidupnya nggak pernah berubah. Beliau itu nggak mau pakai barang-barang mewah. Nah jadi ada cerita unik nih dari beliau. Pernah ada tamu yang datang ke rumah beliau. Jadi tamu itu ngelihat tikar di rumah beliau itu udah tipis banget sob. Bahkan ada yang robek. Bayangin, orang yang paling berpengaruh di Iran ya, tapi rumahnya itu lebih sederhana daripada pejabat-pejabat yang sering kita lihat di medsos. Nggak perlulah gua sebutin pejabat dari negara mana ya kan, yang jelas bukan Indonesia sob. Nah jadi beliau itu sebenarnya adalah orang yang sangat lembut sob. Beliau itu pecinta buku dan pecinta puisi sob. Beliau bisa baca novel-novel dunia itu bahkan nyampe berjam-jam sob. Jadi intelektualitas beliau itu dalam banget sob. Tapi ya itu, prinsip beliau itu benar-benar sekeras baja sob. Beliau itu pernah berkali-kali masuk penjara ya, disiksa sama polisi rahasia zaman dulu cuma karena beliau pengen negaranya merdeka dari pengaruh asing sob. Terus satu hal yang bikin gue sedih kalau ngelihat beliau itu
tangan kanannya sob. Kalian perhatiin nggak? Kalau tangan kanan beliau itu selalu kaku. Nah itu adalah bekas luka akibat bom tahun 1981 sob. Nah jadi waktu itu ada yang mau bunuh beliau pakai bom yang ditaruh di dalam tape recorder sob, saat beliau ini lagi ceramah di dalam masjid. Nah dari kejadian itu beliau selamat, tapi tangan kanannya harus lumpuh seumur hidup. Tapi hebatnya beliau nggak pernah ngeluh. Beliau malah bilang, tangan ini sudah saya berikan untuk Tuhan. Who is your worst enemy, Mr. President? दुश्मन असली है ईरान कीस्ट America. अमेरिका Gue ngerasa kehilangan banget karena beliau ini adalah satu-satunya pemimpin yang benar-benar berani pasang badan buat Palestina, buat orang-orang yang dizolimi di mana-mana. Beliau itu ibarat batu karang yang gak bisa dibeli pakai uang atau ditakuti pakai sanksi. Dan sekarang batu karang itu udah gak ada karena kebrutalan rudal-rudal itu. Rasanya duka ini bukan cuma milik rakyat Iran, tapi milik siapapun yang masih punya hati nurani. Jujur ya, makin gue gali cerita soal beliau, makin gue ngerasa kalau dunia ini emang lagi nggak adil banget sob. Kalian tahu nggak apa yang buat Amerika sama Israel ini ketakutan setengah mati sama beliau? Padahal kan beliau cuma duduk di rumah sederhana, nggak pernah pamer-pamer soal kekuatan militer yang gimana-gimana, ya kan? Iran Supreme Leader Ayatollah Khamenei. Nah, jawabannya adalah karena otak beliau, sob. Beliau itu jenius dalam urusan strategi. Selama puluhan tahun Iran itu dikurung, dikasih sanksi, nggak boleh dagang, duitnya ditahan di mana-mana. Harapan Barat tuh simple, biar rakyat Iran kelaparan terus berontak. Itu doang. Tapi yang dilakuin beliau malah sebaliknya sob. Beliau itu punya konsep yang namanya ekonomi perlawanan. Jadi beliau bilang ke rakyatnya, kita nggak butuh mereka, kita bikin sendiri apa yang kita butuhin. Dan kalian lihat hasilnya sekarang. Iran bisa bikin satelit sendiri, punya teknologi medis yang diakuin dunia, sampai punya sistem rudal yang bikin negara-negara besar mikir dua kali kalau mau nyerang. Nah itu semua hasil dari keyakinan yang ditanamkan beliau sob. Beliau itu bukan cuma mimpin pakai perintah, tapi pakai teladan sob. Makanya serangan semalam itu adalah bentuk keputusasaan mereka. Mereka itu nggak bisa ngalahin pengaruh beliau secara pemikiran. Makanya mereka pakai jalan pintas. Mereka pakai cara pengecut dengan bom. Nah ada satu cerita yang bikin gua merinding nih sob. Jadi beliau itu punya kebiasaan tiap malam kalau semua orang udah tidur, beliau doain umatnya, doain orang yang tertindas di seluruh dunia. من سالهاست بر روی واژه اومدن تکیه میکنم که ما فراموش نکنیم که یک امتیم. Beliau itu orang yang sangat spiritual sob. Beliau nggak nyari harta sob. Beliau nggak nyari jabatan. Beliau cuma pengen bangsanya punya harga diri. Nah gue jadi kepikiran ya pas ngeliat berita tadi pagi. Ada foto meja kerja beliau yang hancur karena ledakan. Di situ masih ada tumpukan buku dan kacamata beliau. Sedih banget sob. Seorang intelektual, seorang pecinta buku dihabisi dengan cara sebrutal itu. Israel sama Amerika mungkin ngerasa mereka udah menang nih, karena udah berhasil ngilangin target utama mereka, ya kan? Tapi mereka lupa satu hal, Syekh Ayatullah Ali Khamenei itu sudah berhasil nyetak ribuan Khamenei baru di hati anak-anak muda Iran dan di seluruh dunia. Beliau pernah bilang gini nih di salah satu pidatonya, kalau kalian bunuh kami, rakyat kami justru akan semakin sadar. Dan itu terbukti hari ini sob.
Kalian pasti udah lihat berita ya, di jalan-jalan Teheran itu gimana ramenya ya. Bukan cuma tentara yang keluar sob, tapi rakyat biasa, ibu-ibu ya, anak muda, anak-anak muda di sana semuanya berkumpul. Mereka bilang, mereka teriak di situ ya, kalau mereka itu tidak takut. Kebrutalan semalam itu bukannya bikin orang takut sob, malah bikin orang makin berani buat ngelawan ketidakadilan ini. Gue ngerasa kalau dunia sekarang ini lagi ada di persimpangan jalan yang ngeri banget sob. Kehilangan sosok penyeimbang kayak beliau itu artinya ya nggak ada lagi yang bisa nahan emosi jenderal-jenderal muda di Iran. Selama ini beliau itu orang yang paling sabar. Tapi sekarang remnya udah nggak ada. Sumbu pendeknya udah dibakar sama Amerika dan Israel itu sendiri. Gue cuma bisa ngebayangin apa ya yang ada di pikiran beliau pas rudal itu dateng. Mungkin beliau senyum ya kan, karena beliau emang udah lama pengen jadi syahid. Tapi buat kita semua yang ditinggalkan, ini tuh adalah luka yang dalam banget. Dan yang lebih bikin gua takut, duka ini bakal jadi api yang bisa ngebakar seluruh kawasan Timur Tengah, bahkan merembet ke ekonomi kita di sini. Jujur, kalau boleh jujur nih ya, gue rasa Amerika dan Israel itu udah membuat kesalahan terbesar dalam sejarah mereka. Mereka mikir dengan ngilangin nyawa Ayatullah Ali Khamenei ini, mereka bisa tidur nyenyak. Padahal mereka baru aja buka kotak Pandora yang gak bakal bisa ditutup lagi. Kalian tahu gak apa yang lebih ngeri dari wafatnya seorang pemimpin yang dicintai kayak beliau? Itu adalah warisannya. Beliau itu bukan tipe pemimpin yang cuma ninggalin harta atau istana. Karena emang beliau gak punya semua itu. Beliau ninggalin api di kepala jutaan orang. Gue dengar kabar sebelum kejadian semalam, beliau sebenarnya udah nyiapin wasiat terakhir. Bukan wasiat soal siapa dapat apa, tapi wasiat soal gimana perjuangan ini harus lanjut meski beliau udah nggak ada. Gue sedih banget sih. Bayangin, beliau itu adalah saksi sejarah yang udah ngelewatin banyak banget badai. Dari zaman revolusi, perang sama Irak 8 tahun, sampai sanksi-sanksi yang gak masuk akal. Beliau itu orang yang paling konsisten. Di saat banyak orang berubah haluan karena duit atau kekuasaan, beliau tetap di situ. Di rumah sederhananya, dengan sorban dan jubahnya yang bersahaja, beliau tetap bilang enggak buat penindasan. Sobat, kebrutalan semalam itu sebenarnya bukti kalau dunia kita ini lagi sakit. Kita hidup di zaman dimana negara-negara yang katanya paling menjunjung HAM malah jadi yang paling depan buat ngebom pemimpin negara lain secara sembunyi-sembunyi di tengah malam. Kalau cara-cara biadab kayak gini dibiarin, terus apa bedanya kita sama zaman rimba dulu? Ini yang bikin gue ngerasa kehilangan banget. Beliau itu salah satu orang terakhir yang berani berdiri tegak buat ngingetin dunia kalau harga diri itu lebih berharga daripada nyawa. Sekarang dunia lagi nahan napas sob. Di Indonesia pun kita bakalan ngerasain dampaknya. Ekonomi bakal goyang, harga-harga mungkin bakal naik karena ketegangan ini. Tapi lebih dari itu, kita lagi ngelihat awal dari sebuah babak baru yang mungkin jauh lebih keras. Gue yakin banget rakyat Iran nggak bakal tinggal diem. Mereka itu dididik sama beliau buat jadi bangsa yang punya mental baja. Darah syuhada itu nggak akan pernah sia-sia. Itu kan yang selalu beliau bilang. Gue pengen kalian ngerenungin satu hal.
Kita mungkin jauh dari Teheran, tapi rasa ketidakadilan itu universal sob. Ngelihat seorang kakek yang hidupnya cuma buat ilmu dan umat dihabisi dengan rudal yang harganya jutaan dolar. Itu benar-benar keterlaluan sob. Kebrutalan ini harusnya jadi alarm buat kita semua kalau dunia ini nggak bakal baik-baik aja selama masih ada negara yang ngerasa mereka boleh ngelakuin apa aja asal punya senjata. Meskipun sekarang jasad beliau sudah kembali ke tanah, tapi gue ngerasa suara beliau masih bakal kedengeran di mana-mana. Di setiap perlawanan rakyat Palestina, di setiap gerakan anak muda yang anti penindasan, di situ bakal ada semangat Khamenei. Beliau udah nggak butuh tangan kanannya lagi buat nulis. Karena sekarang perjuangannya bakal ditulis sama jutaan tangan anak muda di seluruh dunia. ما شروع کننده نیستیم. ما به کسی ظلم نمیخوایم بکنیم. به کشوری حمله نمیخوایم بکنیم. اما در مقابل اون کسی که طمع داشته باشه حمله بخواد بکنه، اذیت بکنه، ملت ایران مشت محکمی خواهد زد. Sob, makasih ya udah nemenin gue bahas ini. Gue emang emosional banget hari ini karena emang sesedih itu melihat kebrutalan ini. Semoga kita semua selalu dikasih kejernihan hati buat ngelihat mana yang benar-benar berjuang buat kemanusiaan dan mana yang cuma pamer kekuatan buat numbalin nyawa orang lain. Syekh Ayatullah Ali Khamenei mungkin sudah tiada, tapi perlawanan itu baru saja dimulai. Gua pamit. Ciao.